Opening dulu ya. Kita opening, konten, closing. Siap ya. 1, 2, 3. Kenalkan semuanya, kami dari kelompok 4 dan kami ingin menyampaikan tema tentang negosiasi yang berjudul tentang cari jalan tengah. Dan di kelompok kita ada aku, Miftah, Sekar, Diendre, terus Bagas, Ahmad, sama Josim, dan juga Bagus dan Yosua. Terus saya Miftah berperan sebagai narator. Dan juga Ahmad, Josim, Bagas, Sekar, Diendre, Yosua, dan Bagus berperan sebagai pemeran dramanya. Ahmad, Josim, Bagas duduk bersama dengan serius. Terlibat dalam kelompok. Nah, terus yang penting kita terlibat dalam kelompok itu jangan sampai keteteran. Kalau aku sih setuju aja ya, tapi aku kakak gimana sih cara motivasinya? Ya aku sih pengennya Pak, cuma kalau kelas kayak gini gimana nanti Gimana? kita bisa bernegosiasi, setiap orang bisa menyampaikan prioritas masing-masing dan kita bisa mencari solusi atau kesepakatan yang bisa kita terima sama-sama. Ada kita tuh harus berani ngomong. Ini penting buat aku dan pengetahuan juga. Kita harus dengarkan dulu penjelasan orang lain. Kenapa jangan Dulu sih aku cuma ikut-ikutan aja sih, tapi akhirnya nilaiku sekarang jadi jelek. Sekarang aku juga belajar kalau kesepakatan itu penting dan negosiasi itu penting. Oke, berarti ini kita kegiatan dan tapi yang mana yang kita buat? Mereka masing-masing bicara satu persatu. Ya, kalau aku sih cuma minta kita bertugas dengan adil, dengan rata, nggak ada yang menjalan sendiri, terus dan jangan sampai tugas ini membuat jadi kita keteteran dan gelap. Setuju ya sama Mas. Kita lebih karena sama kemampuan kita kan berbeda-beda cara berpikir. Itu dia. Cuman aku nggak mau ya kalau ribet. Bisa santai aja. Kita bisa berpikir prioritas. Yang penting semua tanggung jawab dan selesaikan. Oh, jangan lupa kita harus kompromi dan kalau ada yang anu kita gantian benar orang lain. Nah, sepakat kalau itu aku. Aku percaya kalau nanti kita setuju sama kesepakatan ini, nggak ada yang tersinggung di antara kita semua. Aku setuju. Negosiasi itu bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang menang, tapi solusi yang bisa diterima untuk semua. Nah, aku juga setuju banget nih kita di sini jadi bisa kompromi bersama, belajar bersama dengan ini. Semuanya bangkit dan berjabat tangan. Jadi kita setuju ya? Setuju dong. Aku apa lagi? Itu ya.
Setelah ini kalian berjajar, mungkin kursinya bisa disingkirkan ke belakang. Kalian berjajar, lalu masing-masing menjelaskan mengenai proses negosiasinya. Lalu sebutkan strukturnya itu apa, ya. Terus kemudian udah itu aja, proses negosiasi dan strukturnya. Jadi silakan. Negosiasi bukan hanya sekedar berdebat, melainkan mencari solusi dengan cara yang adil, dengan cara mendengarkan, berkompromi, dan menghargai pendapat orang lain, dan diselesaikan tanpa adanya konflik. Aku mau bicara struktur kita dalam bernegosiasi adalah kita harus ketahui masalahnya itu apa dulu, terus kita ngobrol bersama, kita bicarakan bersama, terus kita dan kita nyari solusi, nyari pecahin masalahnya itu kita sebuah jalannya itu gimana. Terus habis itu kita ketemu, kita sepakat bareng, terus sudah. Terus menyelesaikan masalah. Jadi saya mau bicara mengenai keadaan kita hari ini. Ini sebagai kita hari ini itu terinspirasi dari kita bertiga, saya, Bagas dan Ahmad yang sedang berhubungan karena sedang diberi tugas pokok oleh salah satu. Jadi kita berunding untuk menyelesaikan masalah dan teman-teman kita juga mendukung kita untuk menyelesaikan masalah tersebut secara pokok. Dan setelah kita berunding cukup lama, akhirnya kita menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah di tugas pokok kita kali ini dan bisa menyelesaikannya dengan benar. Sekian dari saya. Oke, setelah ini kita akan langsung penutupan ya. Iya, Masing-masing. iya masing-masing dulu kan. Ya. Oke, setelah kita berjalan. Jadi sebutkan namanya. Halo, nama saya Ahmad. Saya mengambil kesimpulan ya. Nama saya Ahmad, saya mengambil kesimpulan solidaritas itu pentingnya. Tapi yang lebih penting adalah kebijaksanaan saat mengambil keputusan. Jadi kita bersama itu penting, bareng-bareng ini itu penting, sangat penting. Dan nggak hanya itu juga, kita harus mempunyai kebijaksanaan dalam memilih. Itu dari saya. Terus saya berikan Oke, dari saya sendiri, nama saya Yusuf Manuel. Saya mengambil kesimpulan bahwa mendengarkan teman itu membahas semua masalah yang lebih gampang diselesaikan daripada kita memikirkan masalah itu sendiri dan masalah kita overthinking dan masalah itu selesai. Lalu saya berikan. Oke, saya pegang mereka. Saya ambil kesimpulan itu nggak salah, tapi kompromi itu jadi di dalam semua masalah, di dalam semua proses yang menurut kita baik, tapi tetap ada sedikit masalah. Nah, kita harus apa? Betul, kompromi. Kita perlukan kompromi di dalam satu hubungan ini. Supaya apa? Supaya semua masalah itu gampang diselesaikan. Selanjutnya saya berikan ya. Oke, nama saya Agus. Saya mengambil kesimpulan berani berbicara dan berani didengar. Itu namanya dewasa. Kita harus berani berbicara, menyampaikan solusi, dan harus mendengarkan kesepakatan dari orang lain. Itu baru namanya dewasa. Sekian, terima kasih. Saya berikan ke Diandra. Nama saya Sita, saya selalu berkesimpulan masa depan kita ditentukan oleh pilihan yang telah kita bekerjasama. Jadi kita kalau ada apa-apa kita jangan kayak mengambil keputusan kita sendiri. Jadi kita harus mengambil solusi dan kita harus tanya sama teman kelompok kita solusinya ini benar apa Pak? Makasih. Ini loh saya Tenda. Jadi setiap kesalahan bisa kita perbaiki kalau kita mau hubungan dan ikut negosiasi. Nah, terkadang tuh kita merasa, aku bisa kok ambil keputusan sendiri tanpa kelompokku tuh tahu. Tapi di sisi lain tuh kita ada baiknya kalau kita tuh berunding dulu sama kelompok kita buat kesepakatan itu iya atau tidak. Tapi terkadang tuh kita tuh kayak nilai diri kita sendiri dari apa? Semua yang kita sampaikan itu kayak semuanya tuh kita yang nentuin sendiri tanpa kelompok. Nah, terkadang
kadang tuh juga kita tuh ada konflik antar anggota juga. Jadi setiap kita tuh bisa ikut negosiasi antar kelompok, dan kalau kita melakukan kesalahan tuh kita perbaiki. Kesalahan bukanlah akhir dari semuanya, tapi kesalahan itu untuk kita perbaiki dan kita pelajari lagi. Terima kasih. Saya berikan ke Yosua. Nah, saya sebagai penutup dari drama ini, dengan negosiasi perbedaan disatukan, masalah dapat terselesaikan, dan persahabatan tetap terjaga. Oke, contoh ya, kayak yang barusan tadi kita lihat, tanpa adanya negosiasi, masalah yang nggak apa tuh disampaikan, itu tuh buat kita tuh jadi nggak bisa bersatu teman-teman. Masalah juga nggak terselesaikan. Jadi itu pentingnya negosiasi. Dan negosiasi itu juga jaga persahabatan kita teman-teman. Jadi materinya negosiasi sangat penting agar ya perbedaan dapat disatukan, masalah